Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dengan tema bertindak hati-hati. Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yosua mengalami keberhasilan di dalam perjalanan hidupnya dan sungguh dia mengalami keberuntungan di dalam pelayanannya. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi tanpa ada proses yang Allah kerjakan di dalam kehidupannya secara pribadi. Baiklah, kita baca bersama-sama Yosua pasal 1 ayat 8 dan ada di full screen. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, dalam perjalanan hidup kita seringkali diajar banyak hal dalam pengalaman-pengalaman hidup. Dan saya mau katakan kalimat di awal ini sebagai pembuka bahwa pengalaman-pengalaman yang kita alami, baik pengalaman pribadi, pengalaman bersama dengan orang-orang lain, bersama dengan orang-orang yang memimpin kita atau dalam satu kelompok atau komunitas, kita diberi pelajaran di sana. Banyak hal yang kita pelajari. Tapi tentu yang paling kita hendak pelajari adalah mengambil hikmah. Mengambil hikmah menjadi orang-orang yang akhirnya belajar. Ketika orang gagal, kita belajar bagaimana orang menghadapi situasi gagal. Ketika orang berhasil, kita akan belajar bagaimana cara orang bisa mencapai sebuah keberhasilan. Dan ketika orang bangkit kembali dari kegagalannya, kita juga belajar bagaimana mereka bisa bangkit. Dan kita juga belajar bagaimana orang-orang yang sudah berhasil dalam kehidupannya bisa bertahan sampai akhir. Mereka mempunyai daya tahan untuk dapat bertahan sampai akhir. Kita pun belajar dari dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang kita pelajari adalah kehati-hatian dalam menjalani hidup. Kalau kita meniti sebuah penyeberangan, jembatan penyeberangan, dan penyeberangan itu hanya ada satu batang bambu saja, maka kita akan menjaga keseimbangan kita. Hidup juga demikian. Ketika kita menjaga keseimbangan kita memulai start dari sini dan mengakhiri di situ, maka kita akan menjaga keseimbangan kita. Sehingga dengan demikian kita tidak jatuh. Juga ketika kita telah melewatinya, kita belajar lagi bahwa ada hal yang akan kita hadapi berikutnya. Dan karena itu kita menjadi berhati-hati dalam hidup. Itulah sebabnya orang-orang terbaik yang biasanya telah memulai sesuatu dan mengakhiri dengan baik. Orang sering mengatakan mengakhirinya dengan finishing well. Mengakhiri dengan yang terbaik, yang baik dan berhasil. Nah, itu sebabnya maka saya berdoa untuk kita sekalian supaya kehidupan kita juga mengakhiri segala sesuatu dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hati itu adalah sebuah sikap. Tapi berhati-hati itu juga adalah berbicara dengan sebuah tindakan. Sikap kita itu dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam pikiran kita. Dan apa yang terdapat di dalam pikiran kita diolah, diteruskan di dalam hati kita. Maka biasanya begini, orang-orang yang berhati-hati dalam hidup adalah orang-orang yang telah memikirkan sesuatu, orang-orang yang telah dapat memahami sesuatu dengan tepat, dan dia baru mengambil langkah dalam hidupnya, sehingga dia, saya katakan, dia minimal di dalam melakukan kesalahan atau kecerobohan dalam hidupnya. Maka orang-orang seperti ini, ketika dia makin minimal di dalam kesalahan dan kecerobohannya, maka kemungkinan dia akan lebih besar potensinya untuk berhasil. Nah, saya mau katakan kalau kita bicara dalam kehati-hatian, itu berdampak untuk dua. Berdampak bagi diri kita dan berdampak bagi orang lain. Yang pertama, kita terjaga. Yang kedua adalah orang lain juga terselamatkan. Coba kalau kita pakai kendaraan, lalu kita tidak berhati-hati, sembrono di jalan. Yang pertama, kalau seandainya kita tidak hati-hati, kita yang jadi korbannya, atau orang lain juga ikut menjadi korbannya. Nah, itulah sebabnya dalam hidup kita bertindak hati-hati.
Nah, di dalam firman Tuhan yang baru kita renungkan pada pagi hari ini, kita diajar bagaimana supaya kita dapat bertindak hati-hati. Ada dua hal yang disampaikan di sana kepada kita. Yang pertama adalah jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Itu yang pertama. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Jadi ini bukan masalah kita hafal ayat, ini bukan masalah kita tahu ayat, tapi bagaimana kita memperkatakan firman Allah itu artinya adalah mengamini bahwa firman yang saya terima, bahwa firman yang saya baru dapat, itu saya yakini dalam hidup saya, dan itu pasti terjadi. Nah, kalau kita bicara hati-hati hari ini, berarti kalau saya berhati-hati dalam hidup, maka akan ada yang menantikan untuk saya. Di ayat yang terakhir nanti, yaitu apa? Yang disebut dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tidak ada orang dalam hidup itu yang tidak ingin berhasil. Tidak ada orang dalam hidup itu yang tidak ingin kehidupannya beruntung. Orang yang menapaki karirnya, orang yang mengusahakan sesuatu, pasti menginginkan sebuah keberhasilan. Dan kalau orang berdagang, tidak ada orang yang bercita-cita berdagang itu rugi. Tidak ada. Orang yang berdagang pasti akan memikirkan bagaimana dia mendapatkan untung. Apakah itu kecil, apakah itu sedang, apakah itu besar. Maka ada dua rahasia yang disampaikan oleh firman Allah. Bagaimana supaya kita dapat bertindak hati-hati. Yang pertama yang dikatakan tadi, jangan lupa memperkatakan firman Allah. Artinya kita setiap hari ingat, ingat, terus menerus. Jadi apa yang biasanya kita perkatakan terus-menerus itu akan menjadi sesuatu hal yang kita yakini. Apa yang terus-menerus kita ingat, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu apa yang harus kita ingat, yang kita tidak boleh lupa, apa yang harus selalu kita renungkan dalam pikiran kita adalah tentang firman Allah. Itulah sebabnya kita belajar setiap kali masuk di dalam ibadah, kita belajar tentang bagaimana kita memperkatakan firman Allah. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Jangan lupa dikatakan, ojo lali untuk memperkatakan firman Tuhan supaya kita dapat berhasil dan beruntung dalam hidup. Yang kedua adalah diminta untuk kita merenungkan siang dan malam. Merenungkan siang dan malam. Artinya adalah mendalaminya, memahaminya. Sebagai orang yang biasanya belajar, maka kita ingin mendapatkan saripati pengertian-pengertian dari firman Allah. Sehingga dengan demikian maka kita menjadi sehat secara rohani. Kalau kita cari makanan, kita pasti cari makanan yang akan menyehatkan kita. Maka saya katakan satu hal yang penting, rahasia kedua agar kita dapat bertindak hati-hati di dalam hidup adalah dengan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga kita mengalami keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup. Nah, mari kita belajar tentang bagaimana Yosua bertindak hati-hati. Siapa Yosua? Kita perlu tahu siapa Yosua. Yosua adalah abdi Musa. Waktu dia menjadi abdi Musa, usianya masih 20 tahun. Ada yang usia 20 tahun di sini? Coba berdiri. Usia 20 tahun ada? Coba berdiri. Nah, coba lihat ini, Kak Viko dan Kak Fani. Nah, kira-kira seperti inilah wajah-wajah dari orang-orang yang berusia 20 tahun. Masih muda, masih energik, masih kelihatannya kuat. Ini wajah-wajahnya. Terima kasih Kak Fani dan Kak Viko ya. Saat usia-usia seperti Kak Fani dan Kak Viko itulah, Yosua telah mengabdikan diri untuk melayani sebagai abdi, mengabdi sebagai pelayannya Musa. Musa itu orang yang sangat hebat, orang yang sangat punya pelayanan yang luar biasa. Dan orang yang seperti Yosua sangat beruntung bisa bersama-sama belajar kepada orang yang sehebat dari Musa. Saya kira dia orang yang paling beruntung, orang muda, usia 20 tahun, dan
belajar dari pengalaman-pengalaman hidup dari seorang Musa yang dipakai oleh Tuhan. Mulai dari perjalanan dari Mesir hingga pada titik ini sebenarnya adalah pada titik di mana dia mendapatkan estafet kepemimpinan. Nah Bapak Ibu, mulai dari usia 20 tahun, dia sudah mengabdikan diri kepada Musa sampai umur 70 tahun. Ini luar biasa. Berarti dari 20 ke 70 berapa tahun dia mengabdi kepada Musa? 50 tahun. Makanya tidak ada orang yang bisa duduk atau mencapai sebuah karir kepemimpinan kalau tidak melewati proses untuk dia bisa belajar, dan belajar. Itulah sebabnya ketika dia mendapatkan estafet kepemimpinan pada waktu usia 70 tahun sampai 110 tahun, dia memimpin umat Israel untuk menyeberang Sungai Yordan. Itu mukjizat Allah terjadi. Dengan menginjakkan kaki para orang-orang yang mengangkat tandu pada waktu itu yang dibawa oleh para imam, dikatakan mereka hanya menginjakkan kaki saja di tepi daripada Sungai Yordan. Itu sama seperti peristiwa di Laut Kolsom. Itu bisa terbuka dan mereka bisa lewati. Dan mereka membawa batu sebagai batu peringatan di mana Allah melakukan mukjizat. Jadi apa yang pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya itu juga yang dikerjakan oleh Yosua. Dan itu adalah penyertaan yang luar biasa dari Allah. Nah, orang seperti dia bisa membawa umat Israel sampai ke tanah Kanaan. Nah, itu mulai dari usia 70 tahun sampai dengan usia 110 tahun. 40 tahun lamanya dia memimpin. Dan dikatakan oleh Alkitab sepanjang kehidupan dari Yosua, dikatakan semua umat Israel itu mereka hidup dalam ibadah kepada Tuhan di sepanjang kepemimpinan dari Yosua. Dengan kata lain bahwa kepemimpinan Yosua bukan hanya membuat mereka berhasil masuk tanah Kanaan dan mengalahkan semua raja-raja yang ada di sekitar Kanaan, tapi juga dia berhasil di dalam membangun kerohanian dari umat yang dipimpinnya. Ini luar biasa. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, belajarlah untuk mengabdi, belajarlah untuk mengerjakan perkara-perkara kecil ketika dipercayakan kepada kita. Jadi ketika mereka ada di dalam penyertaan tangan Tuhan, ya, itu luar biasa. Tuhan kerjakan perkara-perkara yang luar biasa atas mereka. Tapi mereka juga selalu mengandalkan Allah. Tabut Allah yang senantiasa dibawa kemana-mana. Itu adalah sebuah lambang daripada kehadiran Allah di dalam pelayanan dan di dalam keberadaan mereka dimanapun mereka berada. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat orang seperti Yosua itu adalah orang yang setia. Makanya Bapak dan Ibu, dalam hidup kita belajar untuk setia. Karena dengan demikian kita akan mencapai seperti yang dikatakan oleh firman Allah di Yosua pasal 1 ayat 8 tadi. Yang pertama adalah keberhasilan dan yang kedua adalah keberuntungan di dalam hidup. Nah, saya ingat persis waktu saya masih kecil, waktu SD. Saya biasanya setiap minggu itu, bukan setiap minggu, satu kali dalam satu bulan, om saya itu biasanya datang untuk berkhotbah di gereja di mana kami ada di desa. Itu perjalanan kalau om saya itu kira-kira 30 sampai dengan 35 kilo dari kota. Dia melakukan perjalanan. Nah, saya paling senang itu biasanya ketika beliau datang, sepeda motornya itu yang Yamaha itu biasanya saya akan cuci bersih. Ketika datang saya bersih-bersihkan. Kemudian tasnya saya bawa. Kalau ke gereja, tasnya saya ambil dan kemudian saya angkat. Nah, saudara, itu peristiwanya tahun berapa itu? Peristiwanya itu sekitar tahun 1987, 86, ya sekitar itu, 87, 86 atau 85, sekitar itu. Saya hanya sebagai orang yang mengerjakan pekerjaan kecil untuk melayani om saya sebagai seorang pendeta. Hari ini yang angkat tas itu, yang cuci sepeda motor itu, sekarang berdiri memimpin umat. Peristiwanya berapa puluh tahun yang lalu? Kalau tahun 80-an, sekarang tahun 2000-an. Itu berapa puluh tahun yang lalu itu? Ada 40 tahun sekian yang lalu peristiwanya.
Tapi Allah itu telah memulai sesuatu dari perkara-perkara kecil kepada hidup hambanya ini. Hingga pada hari ini. Jadi kita kadang-kadang tidak mengetahui perjalanan setiap orang. Saya mau katakan satu hal yang penting. Mari kita setia dalam perkara-perkara kecil dan melakukannya dengan kehati-hatian. Sehingga dengan demikian, maka kita akan berhasil dalam perjalanan hidup kita. Nah, satu kali Yosua naik ke Gunung Sinai. Dan pada waktu naik ke Gunung Sinai, itu umat diperintahkan, jangan menyentuh sedikit pun itu kaki bukit. Karena Tuhan akan menyatakan dirinya dan akan menurunkan perintah. Dan karena itu, maka naiklah Yosua dan dikatakan bahwa bangun pagi hari itu bersama dengan Yosua. Tapi Yosua tidak naik ke puncak bukit Sinai. Melainkan dia menunggu. Dia menunggu sampai kemudian umat Israel berpikir, kenapa Musa tidak turun-turun juga? Ini sudah 40 hari, 40 malam. Yosua ada di Gunung Sinai, tapi belum turun juga. Mereka berpikir, ini pasti Musa sudah mati. Maka dipaksalah Harun, di dalam kisah itu, dipaksalah Harun untuk membuat lembu emas untuk disembah oleh umat Israel. Mereka kumpulkan semua emas dan celakanya salah satu orang yaitu Harun, yang saudara daripada Musa, adalah orang yang juga tidak mempunyai prinsip dalam hidup. Dia mengikuti keinginan mereka. Lalu dibuatlah patung dalam bentuk apa? Dalam bentuk lembah emas dan disembah oleh umat Israel. Ketika Tuhan tahu semua peristiwa itu, Tuhan hendak murka dan membasmi semua dari umat Israel. Tapi Tuhan berbicara, Musa berbicara dan melembutkan dikatakan hati Tuhan. Mencoba untuk bisa membuat hati Tuhan yang murka terhadap umatnya oleh perkataan-perkataan Musa. Dan luar biasa, Tuhan kemudian luluh hatinya. Ada dipakai kalimat di dalam Alkitab waktu kita baca. Kita tidak cukup waktu untuk membaca itu. Dikatakan maka menyesallah Allah dengan segala sesuatu yang maksudnya dilakukannya untuk umat itu. Ini luar biasa. Musa ini adalah seorang yang luar biasa dipakai oleh Allah. Dan dari situ sebenarnya banyak pelajaran berharga yang diterima oleh Yosua. Nah, ketika Musa turun, lalu Yosua berpikir, ini orang lagi perang mungkin di bawah. Makanya ramai sekali. Dengaran seperti orang teriakan dan lain sebagainya. Tapi Musa berkata, bukan. Umat ini sedang menyembah kepada berhala. Mereka telah membuat patung berhala. Dan ketika Musa turun, Tuhan perintahkan apa kepada Musa? Basmi semua orang-orang yang telah melakukan tindakan penyembahan kepada lembu emas itu. Dan ada 3.000 orang dicatat di dalam Alkitab. Saudara, Bapak Ibu, Yosua belajar. Ketika Harun tidak hati-hati, ketika Harun seniornya dia tidak hati-hati, maka menyebabkan orang lain dicelakakan. Menyebabkan orang lain akhirnya menerima akibat yang fatal. Itu contoh yang pertama. Itulah sebabnya Yosua dalam perjalanan hidupnya, dia banyak belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Dan salah satu peristiwanya adalah, jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan. Dan jangan sekali-sekali bertindak di luar daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Pengalaman kedua adalah ketika Miriam dan Harun itu mengata-ngatai Musa di belakangnya Musa. Mengata-ngatai itu apa? Berbicara tentang apa? Berbicara tentang kita ngomong yang bukan-bukan terhadap seseorang di dalam perbincangan kita yang orang lain itu tidak tahu. Dan Tuhan sangat marah terhadap tindakan dari Harun dan Miriam. Karena berkata-kata yang bukan terhadap Musa. Itulah sebabnya berhati-hati dalam perkataan kita. Berhati-hati dalam perkataan kita. Karena perkataan kita itu bisa mematikan kita, tapi bisa juga mematikan orang lain. Maka Yosua belajar dari peristiwa ini. Mengapa? Karena setelah peristiwa itu dikatakan Harun dan Miriam itu kena tulahnya Tuhan. Maka kita jangan sembarang kita berbicara tentang saudara kita, tentang orang lain di sekitar kita, pemimpin kita, hamba Tuhan yang melayani kita, supaya jangan salah-salah kita ngomong. Nah, itu bahaya sekali. Termasuk juga para hamba Tuhan, jangan sembarang berbicara juga tentang orang lain sesama hamba Tuhan atau tentang pemimpinnya. Karena apa? Karena Tuhan akan memandang bersalah kita nantinya kalau ternyata tidak benar. Bapak Ibu, saya pernah difitnah orang.
menyalahgunakan pembangunan, uang pembangunan ini. Saya tidak pegang uangnya. Tidak ada pegang uangnya. Uang itu ada di tangan daripada orang yang berbicara tentang saya. Dan ketika dibuktikan, tidak ada buktinya. Uang itu tidak pernah sampai kepada saya. Saya hanya memobilisasi supaya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Lalu ada orang yang nyumbang dan menyerahkan dan menitipkan kepada orang lain. Dan orang itu berkata apa? Wah, Pak Adieli memanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Tidak. Tidak. Saudara, efeknya sangat besar. Dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang tidak seperti yang kita katakan, itu efek itu langsung terjadi. Dampaknya bisa terjadi sesaat itu juga, bisa terjadi beberapa waktu kemudian, bisa terjadi sesudah itu. Karena ketika kita mengatakan sesuatu ketidakbenaran, yang terjadi adalah kalau orang itu tidak melakukan pembalasan, Tuhan yang akan melakukan pembalasan. Itulah sebabnya ayat waktu saya di sini ialah, pembalasan itu adalah hakku. Engkau tidak berhak untuk menjadi pembalas dari orang-orang yang melakukan hal yang buruk terhadap engkau. Itulah sebabnya dalam hidup saya tidak pernah membantah atau berlaku segala macam kalau orang memperlakukan saya. Saya bawa dalam doa saja. Dan efek dan dampaknya luar biasa. Bapak dan Ibu majelis yang tahu di sini tentu tahu bagaimana efek itu sangat besar dampaknya. Nah, itu yang mau katakan, jangan sembarang kita berkata-kata tentang orang lain, juga berbicara hal yang buruk tentang orang lain. Karena itu akan kembali menimpa kepada kita efeknya. Dan itu terjadi kepada Harun dan kepada Miriam. Yosua belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Yosua belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mengapa Yosua berhasil, beruntung dalam hidupnya? Karena dia bertindak hati-hati. Yosua belajar tentang kehati-hatian dalam memimpin, sehingga tidak berakibat fatal bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dia juga belajar tentang ketegasan Musa. Ketika orang melakukan kesalahan, harus diingatkan tentang kesalahannya. Sehingga mereka tidak menjadi salah. Satu kali saya mengingatkan kawan saya yang satu kelas dengan saya. Karena nyontek, buka buku, sekolah Alkitab tapi nyontek. Bagaimana itu? Ya, saya ingatkan. Saudara, dia tulis surat dengan saya. Dan saya sudah katakan ini beberapa kali. Dia tulis surat dengan saya. Adieli, saya dendam berkarat denganmu. Wah, dendam berkarat itu kayak apa? Kadang-kadang kita tidak disukai orang karena untuk kebaikannya kita tegur orang itu. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting. Katakanlah itu untuk kebaikan orang itu supaya orang itu mengalami perubahan hidup. Dan ketika dia kemudian beberapa puluh tahun kemudian, dia adalah beberapa tahun kemudian, dia adalah salah satu dari kami yang lebih dulu jadi pendeta. Dan sangat baik, teman akrab yang luar biasa. Sangat baik. Makanya kadangkala mungkin di awal orang bereaksi terhadap teguran yang kita ingatkan orang dari kesalahannya. Tapi sebenarnya itu untuk menyelamatkan hidupnya dan menyelamatkan orang di sekitarnya. Bapak dan Ibu, kita belajar tentang hal ini. Kita juga belajar bagaimana kita mengemban tugas tanggung jawab dengan hati-hati. Yosua diberikan kesempatan untuk menjadi pengintai. 12 orang mereka dipilih dari 12 suku. Dia mewakili dari sukunya, yaitu suku Efraim. Ada 12 suku Israel. Dan dia mewakili dari suku Efraim bersama dengan Kaleb. Ditambah dengan 10 yang lain. Waktu mereka mengintai Kanaan, 10 orang berkata, memang luar biasa hasil tanah di sana. Tetapi orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu adalah orang-orang seperti raksasa. Kita ini seperti semut, kecil saja di hadapan mereka. Dan pasti kita akan binasa dengan mereka. Dan itu membuat umat Israel pada akhirnya hendak melontari Musa dengan batu. Kenapa? Karena mereka berpikir, kenapa Musa ini menghantar kita untuk cari mati di sini? Jadi mereka marah luar biasa kepada Musa. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosua? Apa yang dilakukan oleh Kaleb? Dan Yosua berdiri. Dikatakan dia merobek pakaiannya dan kemudian berkata apa? Dia berkata demikian. Allah yang mereka sembah telah meninggalkan mereka. Dalam tanda kutip, Allah yang dipercaya oleh orang-orang kafir telah meninggalkan mereka. Dan karena itu kita dapat binasakan habisi mereka. Kata-kata ini menguatkan orang Israel kembali sehingga mereka kembali dipulihkan dalam kepercayaan.
kepada Musa dan tetap bertahan untuk bisa melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan. Dan apa yang terjadi? 10 orang ini yang tadi itu mati kena tulah. Ketika kita tidak berhati-hati dalam hidup, maka dampaknya itu akan kita alami sendiri. Tapi Yosua dan Kaleb dikatakan terselamatkan. Maka dalam perjalanan hidup kita, kehati-hatian itu kita butuh sekali. Luar biasa. Berikutnya kita belajar tentang, Yosua belajar tentang kehati-hatian untuk tidak memberontak kepada pemimpinnya. Itu kita bisa lihat di dalam Bilangan pasal 14. Mereka belajar untuk tidak memberontak terhadap pemimpin yang di atasnya. Dan itu terjadi kepada mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu pelajaran penting. Mengapa kita perlu berhati-hati di dalam kehidupan kita? Yang pertama, supaya hidup kita terjaga. Supaya hidup kita terselamatkan. Nah, apa panduannya? Panduannya tadi itu, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang kedua, itu perkatakan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, mengapa kita harus berhati-hati dalam hidup? Karena kehati-hatian kita itu menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada satu hari-hari ini yang viral, luar biasa. Yaitu tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam COVID-19 itu adalah buatan manusia. Buatan manusia yang sengaja dirancang. Jadi dibuat satu persoalan lalu dicarikan solusinya supaya mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di dalamnya. Dan yang terbaru adalah adanya niatan dari satu program untuk mengurangi penduduk dunia adalah dengan menyebar nyamuk. Itu nyamuk buatan. Nyamuk buatan. Dan itu betul-betul terjadi, dikerjakan oleh orang yang punya duit di dunia ini. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah penduduk dari seluruh dunia ini. Sudah terlalu padat. Dan mereka melakukan semua ini untuk kepentingan apa? Kepentingan bisnis. Jadi ketidakhati-hatian orang atau keteledoran orang atau niatan jahat daripada orang lain itu bisa merusakkan atau bisa mematikan, bisa membuat orang lain pada akhirnya tak terselamatkan. Ada program lagi yang kadang-kadang dirancang dalam bentuk seperti teknologi supaya kita dikendalikan dengan satu sistem. Dengan demikian pada akhirnya kita tidak berdaya dan mengikuti sistem itu. Ada banyak yang dilakukan. Saya mau katakan satu hal yang penting dalam hidup, dalam segala yang kita pikirkan, dalam segala yang kita lakukan, dalam segala yang kita perbuat. Mari kita bertindak hati-hati, baik di tempat kerja kita, di tempat kita kuliah, di tempat kita berusaha, di lingkungan di mana kita berada, kita berhati-hati. Karena dengan demikian hidup kita terjaga, terselamatkan, tapi orang juga yang lain yang ada di sekitar kita juga terjaga dan terselamatkan. Nah, karena itu bagaimana agar kita dapat bertindak hati-hati? Ini masalah operasional teknis. Yang pertama adalah mari kita belajar hikmat. Belajar hikmat. Pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar kita membuat kita jadi berhikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah bagaimana kita memilih dan memilah. Memilih dan memilah secara tepat. Kita belajar untuk bisa memilih dan memilah. Itu namanya berhikmat. Apa yang baik untuk kita, kita ambil. Apa yang tidak baik untuk kita, kita tidak perlu ambil. Nah, itu namanya berhikmat, memilih dan memilah. Dan kita lihat contoh daripada Yosua. Dia berhati-hati memilih orang yang bersama-sama dengan dia dalam pelayanan tim. Makanya Bapak dan Ibu, bersyukurlah kalau kita ada dalam sebuah pelayanan bersama. Kita dipakai oleh Tuhan. Ingatlah bahwa sebenarnya kita di sana memenuhi apa yang menjadi harapan Tuhan. Bukan sedang memenuhi harapan gembala, bukan sedang memenuhi harapan gereja, bukan. Kita sedang memenuhi harapan Tuhan. Maka dalam tim saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Maka pelayanan itu dikatakan akan mengalami keberhasilan. Itu yang saya mau dorong kita. Ketika Musa perintahkan dia pilih orang-orang yang terbaik. Yang akan berperang bersama-sama dengan engkau untuk mengalahkan orang Amalek. Dia pilih orang-orang terbaik. Makanya mengapa gereja mengalami sebuah kemajuan di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena satu dengan yang lain dalam pelayanan tim mempunyai hati yang sama. Hati yang bersama-sama berkorban, hati yang sama-sama berjuang, hati yang rindu untuk satu dengan yang lain, itu mengalami kemajuan.
Dan itu yang saya rindukan. Orang-orang yang punya kesempatan untuk melayani, melayanilah. Orang-orang yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan, ayo ambil bagian dalam pelayanan. Karena kesempatan untuk melayani itu hanya pada waktu di sini. Hanya pada waktu di dunia. Hanya pada waktu kita hidup. Yosua dalam pelayanannya diberi semangat oleh Musa. Maka saya berdiri sebagai seorang gembala untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu di dalam melayani Tuhan. Di dalam mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Hati-hati dengan tidak berkompromi dengan musuh-musuh kita. Artinya jangan berkompromi dengan hal-hal yang buruk. Karena dengan demikian maka perjalanan kita akan berhasil. Apa yang diingatkan oleh Musa kepada Yosua? Jangan biarkan orang-orang yang menyembah kepada berhala itu tetap ada dalam keadaan hidup. Basmi mereka karena akan menjadi nanti penghalang bagi mereka di dalam beriman kepada Tuhan. Maka di sepanjang kepemimpinan Yosua, di sepanjang kepemimpinannya di Kanaan, apa yang terjadi? Bapak Ibu luar biasa. Mereka semua itu dalam keadaan rohani yang baik dan mereka mencintai Tuhan. Dalam masa-masa kepemimpinan Yosua. Yosua takut akan Tuhan. Bilangan 32 ayat 12. Bilangan 32 ayat 12 dikatakan tuh Yosua bin Nun mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bilangan pasal 32 ayat 12. Kemudian Yosua pasal 3 ayat 7. Yosua itu tidak perlu cari promosi untuk dirinya. Dikatakan bahwa Tuhan mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Dan Tuhan menyertai Musa. Makanya Bapak Ibu, saya tidak pusing dalam hidup. Mau dikasih jabatan, tidak kasih jabatan, tidak punya jabatan. Saya tidak pusing dengan itu. Saya tidak pusing dengan itu. Dan saya katakan dalam khotbah saya juga, di beberapa tempat saya katakan, tidak perlu cari jabatan. Tidak perlu kemudian kita promosikan diri. Supaya kita dipilih orang, tidak perlu. Kenapa? Kalau memang Tuhan waktunya mempromosikan, pasti Tuhan akan menempatkannya. Maka kita tidak perlu pusing dengan masalah jabatan di dalam hidup. Ada orang mati-matian tidak dalam pemilihan umum ini. Jor-joran uang supaya dipilih. Buat apa? Ini Yosua tidak pernah cari jabatan. Dia mendapatkan jabatan strategis. Itu setelah proses 50 tahun. Ada masa yang panjang untuk mengganti posisi Musa. Dan dia tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Dia tidak minta. Saya dalam beberapa hari ini lagi bergumul karena diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan. Karena ada tugas yang lebih besar yang dipercayakan. Saya bilang, sudahlah, saya berdoa saja. Karena saya pun tidak pernah meminta jabatan itu dan tidak pernah menghendaki setiap orang untuk memilih saya di sana. Saya bilang, saya berdoalah. Kalau memang Tuhan percayakan pelayanan yang lebih besar, ya saya siap untuk melaksanakannya. Dan saya diminta untuk meninggalkan salah satunya. Karena dianggap terlalu padat tugas pelayanan. Bukan meninggalkan Bukit Harapan. Jangan salah paham. Nanti salah mengerti nanti ini Pak Adili mau meninggalkan kita. Tidak. Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah mempromosikan diri kita untuk kita dipilih orang. Karena kalau Tuhan memang saatnya untuk memberikan kepercayaan, bersyukurlah. Karena kepercayaan itu karena Tuhan melihat bahwa orang itu dapat dipercaya. Kenapa kita dipercaya? Mungkin kita adalah orang yang tepat ditempatkan di situ dan dipercayakan. Dikatakan Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Dan Tuhan menyertai Yosua. Hidupnya dipromosikan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar dalam hidup seperti Yosua. Dan saya akan meringkaskan khotbah saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, untuk bertindak hati-hati, kita diingatkan jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Artinya ada tuntunannya. Kita imani firman-firman Allah. Yang kedua adalah jangan lupa merenungkan, mendalami, memahami lebih dalam. Karena orang makin belajar firman Allah, tingkat kecerdasan secara rohani itu makin maju dia. Tingkat kecerdasan pemahamannya, pengetahuannya, ketajaman secara rohani itu makin mengalami kemajuan. Makanya tidak ada orang yang belajar Alkitab tambah bodoh. Tidak ada. Belajar Alkitab membuat orang tambah cerdas secara rohani. Tapi juga membuat orang itu dibukakan perkara-perkara yang dia tidak mengerti. Itu berarti kecerdasan akal budi pun ditingkatkan. Maka belajarlah firman Allah. Jangan lupa memperkatakan firman Allah.
merenungkan firman itu siang dan malam. Apa itu? Bukan hanya sekedar membaca, tapi mendalami, menghidupinya, sehingga dengan demikian kita akan dikatakan berhasil dan beruntung. Lalu bagaimana? Lalu kita bertindak dalam hal kehati-hatian itu bagaimana sekarang ini? Maka kita diminta untuk ayo belajar ambil hikmahnya. Belajar dalam hidup. Belajar berhikmat. Memilih dan memilah mana yang tepat buat hidup kita. Kemudian jangan lupa kita harus takut Tuhan, menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Kita harus berhati-hati supaya hidup kita terjaga, terselamatkan, dan orang lain yang bersama-sama dengan kita juga terjaga dan terselamatkan. Maka saya ucapkan selamat berhati-hati. Hati-hati dalam menjalani hidup supaya dengan demikian kita beruntung dan kita berhasil. Mari kita berdoa.